Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rohyadi menggelar rapat bersama tim koordinasi percepatan penanggulangan pengangguran daerah dalam rangka pembahasan untuk menyusun rencana aksi terhadap realisasi penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan industri. Bertempat di ruang rapat Bupati Bekasi Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi Cikarang Pusat pada Jumat 16 September 2022. Dalam rapat tersebut dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Bekasi Sutomo, Badan Usaha, unsur akademisi, dan lainnya. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran Daerah telah dibentuk oleh penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan pada bulan Juli lalu, sebagai upaya dan langkah serius dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk mengentaskan persoalan ketenagakerjaan. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, rapat tersebut membahas dan merancang penyusunan rencana aksi dalam rangka percepatan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Bekasi. Dirinya mendorong melalui tim percepatan tersebut seluruh perusahaan industri maupun badan usaha agar bisa menyampaikan informasi terkait lowongan pekerjaan kepada masyarakat. TKPP ini, tim koordinasi penanggulangan pengangguran ini bekerja terus ya. 3 bulan pertama kemarin sudah ada hasil-hasil, tapi 3 bulan berikutnya itu kita tidak boleh berhenti. Berbagai kendala yang tadi disebutkan sudah dibahas satu persatu. Pertama adalah problem mengenai data dan informasi lowongan kerja. Nah, ini kita tegaskan bidang penempatan itu harus bekerja dari sana dulu. Jadi untuk rapat bulan berikutnya sudah harus mengumumkan data dan informasi ini. Karena kewajiban perusahaan untuk menyampaikan data lowongan kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan 61 perusahaan agar dapat berkontribusi dan ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan job fair yang direncanakan akan digelar sebelum akhir tahun 2022 ini. Dirinya juga mendorong tim percepatan melalui bidang pelatihan dapat berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Kerja atau BLK maupun Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sehingga kedepannya bisa menyiapkan tenaga kerja yang lebih berkompetensi sesuai keahliannya. Penjabat Bupati Bekasi juga mendorong pihak perusahaan agar memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya maupun memberikan kesejahteraan terhadap seluruh karyawannya. Selain itu, melalui tim percepatan ini juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM agar melakukan pembinaan dan pengawalan dalam pelatihan kerja, agar para pencari kerja yang terlatih tidak hanya berfokus pada perusahaan, melainkan bisa berwirausaha. Lalu untuk bisa itu disebarluaskan kepada masyarakat, selain melalui media-media yang kita miliki, saya tegaskan dalam tahun ini bisa dilaksanakan job fair, gitu ya, job fair. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Lalu yang kedua, bidang pelatihan. Jadi dari data lowongan kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan itu segera dikoordinasikan dengan balai-balai latihan kerja, LPK, SMK untuk bisa menyiapkan para pencari kerja itu yang sesuai dengan data-data kebutuhan spesifikasinya, data kebutuhan kompetensi, sehingga nyambung. Nah, yang ketiga, hubungan industrial ini untuk pekerja yang sudah bekerja itu juga kan perlu terus dilindungi kesejahteraan. Nah, ini terutama menghadapi tuntutan kenaikan upah, penetapan UMK. Nah, yang terakhir adalah kewirausahaan juga. Jadi pengangguran ini bukan hanya diserap dan disalurkan melalui industri, kewirausahaan juga harus dibangun. Gitu. Karena itu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKM ini jangan berhenti di pelatihan, tapi harus sampai pengawalan sehingga alumni pelatihan ini betul-betul bisa membuka usaha. Yang kedua, para pekerja kita juga tidak selamanya jadi pekerja, mereka ada batas pensiun atau apa. Nah, ini harus disalurkan juga sesaat mereka juga bisa membuka usaha. Gitu. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, untuk Wibawa Mukti TV, melaporkan.